Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Aswaja NU Center Tumpang dalam mengisi bulan Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1442 Hijriah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang hikmah puasa atau faedah-faedah berpuasa. Berpuasa kalau ditinjau dari sudut pandang fikih sudah banyak diterangkan dalam kitab-kitab fikih, baik ada syarat, ada rukun, dan ada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi pengertian puasa secara lughat atau secara bahasa adalah menahan. Jadi menahan sesuatu itu menahan sesuatu apapun itu juga dikatakan sebagai puasa, termasuk antara lain adalah menahan untuk tidak berbicara, itu juga termasuk pengertian dari puasa. Untuk kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang faedah puasa. Lisyami fawaidu katsiratun mutanawwi'atun. Jadi puasa itu kalau ditinjau dari sisi faedahnya itu ada faedah yang sangat banyak sekali. Ini juga sudah diajarkan atau diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW. Nah, yang akan kami sebutkan ini beberapa hal, karena banyak, jadi beberapa poin yang akan kami sebutkan terkait tentang faedah puasa. Faedah puasa yang pertama yaitu asyamu shihhatun lil abdan. Jadi puasa itu menyehatkan tubuh, menyehatkan badan. Wa wiqayatun laha minal amrad. Ini juga puasa dapat menjadi penangkis atau pelindung atau sebagai benteng, sebagai pencegah dari terjangkitnya badan terhadap penyakit. Jadi ini faedah puasa yang perlu kita pahami bersama-sama. Nah, termasuk mungkin saat ini adalah saat pandemi, jadi mari kita dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Antara lain pada kesempatan tahun ini bulan Ramadan, mari kita menjalankan ibadah puasa. Insya Allah orang yang berpuasa tidak akan terjangkit oleh virus corona. Ini adalah faedah puasa yang pertama. Hadis yang masyhur tentang bahwa puasa itu berfaedah atau bisa menjadikan tubuh ini menjadi sehat adalah sumu tasihhu. Jadi puasalah kamu sekalian, maka niscaya kamu akan sehat. Yang kedua, asaniyatu salamatul adzan wa tashihul afkar. Jadi yang faedah puasa yang kedua adalah menjernihkan hati dan menjernihkan pikiran. Artinya kalau puasa orang itu akan berpikir yang positif, tidak berpikir jorok atau punya hati yang tidak baik. Itu kalau memang puasa betul-betul dijalankan dengan secara utuh. Karena juga ada orang puasa itu tidak tidak menutup kemungkinan ada juga puasa tapi maksiat juga terus berjalan. Ini karena puasanya tidak dipahami secara betul. Nah, puasa sendiri itu ada yang macam-macam, ada 3 macam kalau tidak salah. Ada puasanya orang umum, yaitu puasa yang hanya sekedar menahan minum dan lapar. Kemudian ada puasanya orang yang khusus, ini di samping menahan lapar dan dahaga, kemudian menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, ini seluruh tubuh juga ikut puasa, ikut menahan diri untuk tidak maksiat.
mata, telinga, hidung, kaki dan seterusnya ini juga ikut berpuasa. Artinya semua tubuhnya tidak digunakan untuk bermaksiat. Nah, yang ketiga adalah puasanya orang yang sangat khusus atau khususil khusus. Ini tidak hanya sekedar menahan makan, menahan minum dan mata juga ditahan, seluruh anggota tubuh dari tidak maksiat, dari melakukan maksiat ditahan. Hatinya pun itu juga tidak sampai ada pikiran masalah duniawi atau pikiran-pikiran atau hati yang punya perasaan atau prasangka yang jelek. Nah, jangan sampai kita puasa itu hanya sekedar untuk mengoleksi makanan yang sebelum puasa tidak ada kita ada-adakan. Ini jangan sampai hanya seperti itu. Jadi mari kita pahami puasa ini secara betul. Jadi tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari segala perbuatan maksiat. Anggota tubuh yang lain itu mari kita tahan untuk tidak melakukan maksiat. Ini yang kedua, faedahnya puasa. Yang ketiga adalah khifatu harakatil a'dha lit ta'at. Jadi kalau orang puasa itu akan mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan secara tidak langsung orang itu otomatis akan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbukti pada kehidupan nyata bahwa ketika puasa itu sangat banyak sekali orang melakukan tadarus atau baca Al-Quran tiap malam, kemudian menjalankan sholat taraweh. Yang ibadah-ibadah ini jarang kita temukan ketika tidak dalam bulan puasa. Tidak gak poso, ini jarang ketemu tadarus tiap malam di musola-musola atau di masjid, jarang sekali. Ini juga merupakan faedahnya puasa. Jadi kalau puasa itu untuk melakukan ibadah menjadi ringan. Karena apa? Karena kalau puasa itu lapar. Nah, kalau tidak puasa orang itu akan kenyang. Nah, kalau kenyang ini nanti akan mengendorkan tubuh atau membuat tubuh ini menjadi malas untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau puasa ini bisa semangat. Yang keempat adalah asyamu sababu khidlani a'wani syaiton. Jadi puasa itu bisa menyebabkan setan-setan ini akan tertipu. Jadi wa nasyatul quwwah al-hafizah wa taqlil nisyaniha. Kemudian puasa juga bisa menguatkan hafalan dan menyedikitkan lupa. Jadi kalau lupa secara kalau menghilangkan lupa secara total tidak, karena manusia itu sebagaimana hadis yang masyhur bahwa mahal khata' wan nisyan. Tapi kalau puasa ini meminimalisir orang itu akan lupa. Jadi orang gampang lalian. Ini beda kalau tidak puasa. Ini potensinya adalah ketika orang itu makannya banyak, maka ingatan itu juga akan semakin berpengaruh, makin lama makin sering lupa. Yang kelima adalah asyamu sababun liqabulir roja. Jadi puasa ini merupakan sebab doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada bulan puasa mari kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya kita memperbanyak doa, apalagi di malam hari, terutama ketika sudah masuk 10 hari terakhir, karena banyak ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di salah satu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada hadis yang menyatakan bahwa salasun haqqun 'alallah alla yaruddahum dakwatan. Ada 3 perkara yang Allah tidak akan menolak doa dari seseorang. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Jadi kalau sedang puasa mari memperbanyak doa, karena orang puasa itu doanya gampang terkabul atau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal mazlum hatta yantasira. Orang yang terzalimi sampai dia ditolong oleh orang lain atau terbantu. Jadi kalau dia masih terzalimi, seketika itu berdoa, maka Allah akan cepat mengejabahkan atau akan cepat mengabulkan permintaannya, sekalipun itu bukan orang Islam. Jadi kalau orang dolim
ini berdoa, nah ini hati-hati. Oleh karena itu mari kita tidak berbuat zalim kepada orang lain. Wal musafir hatta yarji'a. Kemudian yang terakhir adalah orang bepergian sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi kalau orang bepergian itu adalah termasuk salah satu orang yang ketika berdoa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal terkait dengan faedah-faedah dalam berpuasa. Ini tidak khusus berpuasa Ramadan, tapi mutlak puasa. Puasa kapanpun faedahnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini dan segala ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalankan ibadah puasa betul-betul bisa bermakna dan bernilai sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.